Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برضا الله تعالى ولشفاعة رسوله وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم على ما نوينا وعلى ما نوصل ربنا الصالح بنيتنا الله تعالى يبلغ مقاصدنا ويسر أمورنا دنيانا وأخرانا إلى حضرته من هدينا الفاتحة لهم وذكرنا أسمعهم بهذا المجلس وجميع معنا في كتبنا المخلصين ومشايخنا في الدين شيخ محمد بن علي الشافعي السنواني رسول وفروعهم إن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركات علومه في الدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. Hadis ke-29 an Ka'bin ay ruwiya an Ka'bin, diriwayatkan dari sahabat Ka'ab ibni Malik bin Malik. Karena adalah siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu idza qadima, apabila datang atau telah sampai ya Nabi min safarin, dari safar atau bepergian, bada'a maka memulai siapa Nabi bil masjidi dengan mendatangi masjid. Fasalla kemudian salat beliau Nabi fihi di dalamnya masjid. Jadi sunnah ya, ketika kita pulang dari mana-mana itu tidak langsung masuk rumah. Sunnahnya itu apa namanya, kita sholat sunnatul qudum minas safar, namanya begitu. Apa namanya? Sunnatul qudum minas safar. Jadi sebelum Bapak masuk rumah, ya sholat dulu. Nabi begitu, baik safarnya jauh atau lama maupun safar yang sebentar. Ini bahasanya safar, bepergian, bukan belanja. Ya, kalau timbang belanja ke warung ya tak usah lah Bu. Lah iya, nanti kayak diajak ke warung pakai mukena. Di safar ini, safar itu artinya bepergian, bukan sekedar keluar rumah, tapi memang apa? Bepergian. Terutama orang laki, sunnahnya apa? Sholat 2 rakaat, kita sebutnya sebagai apa? Sunnatul qudum minas safar. Seperti itu. Apa hikmahnya sholat 2 rakaat sebelum sampai rumah? Pasti ada hikmahnya itu. Yang menurut saya ini kok agak susah jalaninnya. Wa fil bid'ah, ini komentarnya Kiai Musannif, bihi hikamun, ada beberapa hikmah. Ketika kita safar kemudian sampai ke kampung kita, nggak langsung ke rumah alias ke masjid, annal ula taqdimu haqqi rabbi, kita itu dari mana-mana ya alhamdulillah selamat, insyaallah berkah. Maka dahulukan haknya Tuhan kita itu, Allah yang memberi selamat itu, sehingga insyaallah itu bagian dari kita bersyukur kepada Allah atas karunia selamat
dan keberkahan setelah pulang dari mana? Bepergian. Itu namanya hakkur Rabbi. Ya Allah nggak butuh oleh-oleh yang kita tenteng, tidak butuh itu. Ya, yang Allah butuhkan itu adalah untuk kita lagi, bagaimana kita bersyukur perjalanannya lancar dan selamat. Itu intinya. Sehingga satu saat kita mau musafir lagi, nanti diberi kelancaran dan keselamatan. Ini saya kira kalau rumahnya kayak Pak Ustadz mana nih enak banget ini. Maaf ya Pak Ustadz ya, kalau nyontoinnya rada kurang pas. Tapi kalau rumahnya kira-kira yang lewat gang sono gitu ya, kalau ke masjid dulu kayak kejauhan ya. Ya memang di situ kalau memperoleh hikmah ya gitu. Haji Reto ya gampang lah di bentaran. Ya kan sebelum nyampe rumah. Iya depan situ mandek. Itu hikmahnya begitu, mendahulukan haknya Tuhan kita. Kemudian wa minha annahu raja'a ila baiti rabbih. Fahuwa isyaratun liqaulihi ta'ala wa inna ila rabbikal muntaha. Kita itu kan siapapun orangnya nanti akan kembali kepada Allah. Inna lillah. Jadi kalau sudah kembali ke Allah namanya muntaha. Apa muntaha itu? Mentok. Itu ya model kayak apapun pasti kembalinya soal mentoknya ke apa? Ke Allah. Nah itu isyarah kalau kita dari mana-mana kita mendahulukan apa? Ya Allah ya Karim, Allah Subhanahu wa taala, konteksnya dalam hal ini raja'a ila baiti rabbih. Jadi rumah yang kita dari mana-mana datang itu kan akan segera kita tinggalkan. Secara kita mati ya rumah itu akan kita apa? Tinggalkan. Kecuali ya Bapak mau dikuburnya di dalam rumah, nah itu ya seperti itu. Lah nanti kan kita sebelum dikebumikan ke ober itu kan dia disolatin dulu di mana? Di masjid. Lalu dikebumikan di kober-kober itu. Maka itu isyarahnya ketika kita baru pulang dari mana-mana, ingat itu momen di mana kita akan kembali kepada Allah, yang itu diisyarahkan dalam Al-Quran, wa inna ila rabbikal muntaha. Itu. Jadi saya kira kalau nggak bisa setiap saat, cobain sesekali kita dari mana-mana nggak langsung apa masuk rumah ya, kita coba sholat apa raka'ataini lil qudum sunnatal qudum minas safar. Nanti rasakan itu apa yang disampaikan oleh Kiai Muslim, rasakan itu kita dari mana-mana terus koyoga langsung pulang, terus kita sholat 2 rakaat, nanti akan ada sesuatu yang luar biasa. Ya boleh dicoba sesekali ya, apalagi perjalanannya panjang berhari-hari. Nah itu coba, insya Allah nanti akan dapat gitu. Acara zaman dulu karena perginya juga nggak sama keluarga sendiri misalnya, wa minha ayyusha'a anna fulanan ata fatukhbira zawjatuhu fatuhi'u lahul baiti wa nafsiha. Jadi cara zaman Nabi itu kan orang dari mana-mana mampir dulu ke masjid sholat supaya berita sampainya Nabi itu sampai ke telinga istri-istrinya Nabi. Mbak Aisyah gitu kira-kira kali ya. Mbak Aisyah itu siapa ya? Ya masa manggilnya Mbak Aisyah? Teh Aisyah. Nyapa? Itu bojone wis teko. Istri suaminya sudah apa? Mana toh? Itu lagi sholat di masjid. Nah itu kira-kira ya cara Mbak Aisyah itu dengar istrinya suaminya udah pulang kan yo. Berarti yo yang
belum mandi, yo mandi segera biar wangi, terus yo masak cepet lah, Indomie apa yang cepet lah itu, supaya ada persiapan. Ini kan zaman dulu, Bu. Kalau sekarang cara siapa ini yang masih muda nyontohnya ya? Ini udah tua semua ini orang. Roman. Pak Haji, siapa kayaknya? Pak Haji Kamet nih ya? Kemat. Ya, baru keluar tol itu Jor itu loh, apa masuk tol Jor udah bojone ditelepon, "Mah, aku sudah sampai Jor." Anu ya, pakai baju yang tipis. Mana dah? Kira-kira kalau udah seminggu apa itu musafir, biasa makananku siapin apa itu namanya pecel lele apa itu. Tapi kan itu zaman sekarang udah ada apa, bahkan sekarang itu keberadaan suami kemana-mana bisa dilacak karena ada berbagai lokasi pakai HP. Ya saya kira ini salah satu hikmahnya. Ketimbang kita pulang dari mana-mana bini kagak ada, itu kan menurut saya kok ya rada ekspektasi kita itu begitu pulang disambut sama istri kita tuh wangi, bau sambal goang apa-apa itu ya, masakan enak, tiba-tiba bininya kagak ada. Bininya kagak ada, kita udah kelaparan. Enak gak kira-kira pulang begitu? Hah? Kagak enak. Atau ada bini cuman lagi tidur ngorok ngiler, yo belum mandi, jadi lemes itu. Makanya kalau ada persiapan itu dengan sholat 2 rakaat dulu di masjid, nah itu kan ya enak tuh, supaya kita pulang itu terasa apa? Nikmat dengan suasana rumah tangga yang seperti itu. Bisa dipraktekin itu ya, Pak. Ini pulang haji nih, boleh nih, ya, kabarin. Tapi ini statusnya sunnah, Pak. Jadi sholat ini hukumnya apa? Sunnah. Karena sunnah ya silakan, ya cari hikmah di balik sunnah ini. Ini kan sunnah Nabi. Rawahul Bukhari, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau nggak bisa setiap safar ya sekali seumur hidup rasakan sensasinya lah itu. Kita pulang dari mana-mana sholat dulu 2 rakaat, nanti akan terasa di dalam hati kita itu. Ya cobain. Berikutnya hadis ke-30 an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu qala, bersabda beliau Rasul, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, yaitu tusalli, mendoakan ia malaikat, ala ahadikum, atas siapapun di antara kalian, madama, selagi adalah ia ahad, yaitu fi musallahu, di tempat salatnya si ahad, alladzi shalla, yang salat siapa ahad, fihi, padanya musalla. Itu pun malam yuhdis, selagi belum berhadas siapa ahad. Di antara doanya malaikat, takulu, hal keadaan berdoa siapa malaikat, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ini doanya. Kata malaikat doain kita nih, Allahumma ya Allah ighfir, mudah-mudahan engkau ampunilahu bagi si ahad tadi. Allahumma, wahai Allah, irhamhu, mudah-mudahan engkau rahmati si ahad tadi. Jadi keuntungan orang yang sholat itu, walaupun sudah selesai sholatnya, yang penting dia belum berhadas, ya kayak kita inilah. Kita ini kan tadi habis sholat apa, Pak? Sholat maghrib, kemudian kita lanjut dengan pengajian. Jaga ini, jangan sampai hadas. Selama kita masih di dalam masjid yang kita sholat itu,
Itu kalau sholatnya di masjid. Kalau sholatnya di rumah, selama kita masih di sekitar sejadah itu, ya. Kalau ya di musola sama lah di masjid. Selama kita belum berhadas, artinya belum apa? Batal wudhu kita. Disitulah kita memperoleh apa? Doa dari malaikat yang memohonkan kepada Allah, semoga kita Allah apa? Ampuni dosa kita, semoga Allah rahmati kita. Lah itu. Ya, istilahnya ya, betapa beruntungnya kita untuk terus menetap di dalam. Kalau perlu jangan pulang-pulang ini, di masjid aja, supaya dapat apa itu? Cuman ya jangan sampai apa, tapi kalau kita batal, ya udah, malaikatnya ya udah nggak doain lagi. Makanya pertahankan Wiratno. Ya, kalau dari rumah mau ngaji jangan makan ubi, ntar cepet batal. Nah, itu ya. Kira-kira ini paham ya? Kita didoain semoga diampuni dosa. Ini saya kok yakin banget nih bapak-bapak ini selagi ngaji gitu loh ya, ngaji jen penting banget. Orang kalau nggak doyan ngaji bingung saya. Orang nggak doyan ngaji nasihatinnya di mana? Jadi menurut saya bapak-bapak insya Allah lah keluar dari masjid itu sudah nggak punya dosa sama sekali. Saya kok yakin itu. Saya yakin. Selagi memang hati bapak baik. Tapi terus jangan ngandel. Agak enak buat ini kalau punya dosa bikin lagi. Ntar apa? Masuk masjid lagi hilang lagi, kan begitu. Ngerinya belum sampai masuk masjid keburu mati, kan gitu kan? Gitu. Ya Allah ya Karim. Karena apa ya kata Kiai Mustafa Bisri itu, zaman sekarang ini zaman sudah mayoritas orang-orang Islam itu sudah maghrur. Maghrur itu ya sudah terbujuk rayu. Terbujuk rayu siapa? Sebetulnya ya hakikatnya terbujuk rayu setan. Cuman setannya nyaru jadi orang-orang yang ya seperti itu. Jadi banyak orang beragama, banyak orang yang semangat beragama tapi tidak diimbangi oleh semangat nyari ilmunya. Sehingga orang kalau nggak ngaji menurut saya itu ya rentan sekali dia maghrur itu ya cenderung mudah untuk dia diombang-ambing. Jadi dia nggak punya pertahanan yang kuat seperti itu. Maka yang bagus itu orang tarasuh itu artinya mantep, dia nggak diombang-ambing. Nah, ini fenomena ada orang kodoyan agama, kemudian dia hanya ya itu kan dibaca-baca di Google atau dapat dari YouTube, tapi dia nggak mau ngaji, padahal di masjid ini ya. Saya kira Nurul Iman ya banyak pengajian, tapi tidak pernah mau datang orang itu. Itu yang saya khawatir nanti dia maghrur, ya rentan itu kena tipu daya. Terutama tipu daya setan, yang setannya itu nyaru. Bahkan kata Kiai Mustafa Bisri terkait itu, ada orang kok maghrur tapi kok pengikutnya banyak gitu. Ya kalau saya ya tidak aneh itu. Fir'aun itu kan yo siapa yang nggak kenal Fir'aun, pokoknya orang kafir yang manapun kenal yang namanya siapa? Fir'aun. Tapi pengikutnya banyak Fir'aun tuh, banyak nggak? Jadi nggak usah kaget kalau ada orang maghrur pengikutnya banyak. Hanya memang kalau Fir'aunnya seperti itu, pengikutnya apa? Lebih dari Fir'aun. Mbah Kiai Mustafa Bisri itu sambil menasehati, saya lihat pidatonya di mana itu. Kita itu kalau ngaji mikirnya gini, fauqadzi ilmin alimun. Jadi di atas orang alim ada yang alim lagi. Itu pondasi utamanya. Di atas orang alim ada apa? Yang alim lagi. Maka beruntung Bapak ini yang ngikut pengajian
ya punya ustadz alim tapi ngaji di satu tempat lagi atau yang ustadznya lebih alim dari ustadz yang bapak hadiri itu, sehingga akhirnya bapak terus bertambah ilmunya. Nah dari situ ya, akhirnya lahirlah kesadaran kita beragama, ternyata ilmu kita ya belum seberapa. Karena ketika kita merasa sudah dapat ilmu, di atasnya kita masih ada lagi apa? Sebaliknya tadi yang magrur tadi, fauqaji dzi jahlin juhalun. Jadi di bawah orang bodoh ada lagi yang geblek, namanya itu. Tuh bahasanya agak kurang sopan ya. Di bawahnya orang bodoh ada lagi yang geblek. Geblek itu yang magrur itu. Jadi kalau ada orang bodoh diikutin, berarti yang ngikutin apa namanya? Nah itu tadi geblek. Nah orang bego diikutin. Bagaimana kita ngikutin orang bodoh? Ya kita jadi tersesat. Yang kadang-kadang orang yang bego sok tahu, udah lewat sini bang. Dia belum pernah ke sana, cuman apa? Ya sok tahu tadi itu. Akhirnya ngasarnya sampai jauh banget. Orang-orang udah lagi makan itu kondangan, dia masih nyari alamat aja. Gara-gara apa itu? Ngikutin orang bodoh. Nah, yang mau ngikutin namanya orang geblek. Nah itu. Jadi nggak aneh kalau ada orang bodoh pengikutnya banyak tuh begitu. Nah kita jangan mau kita. Ya Allah ya Karim. Jadi ini penting kita terus mengharapkan. Nah, kalau yang doain malaikat apa nggak dijabah tuh Pak? Di situ sebetulnya tekanannya ada di situ. Betapa beruntungnya yang kita itu didoain sama malaikat. Malaikat doa yang gak sama sama kita. Selanjutnya hadis ke-31 dan ini yang agak panjang ya. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah qala, berkata beliau Abu Hurairah, salat, tahu salat ya Allah ya Karim, bina bareng dengan kami, maknanya begitu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu pernah ngimamin sholat kami. Sholat apa itu Pak Ustadz? Ihda sholatayil asyiyi. Begitu bukan bacanya Pak? Halo? Yang bawa kitab tolong perhatikan. Ihda sholatayil asyiyi. Begitu bukan? Itu kan barisnya lengkap ya. Saya kurang tapi lengkap nih kitab saya. Akan salah satu dari dua sholat sore-sore. Nah, asy itu namanya waktu sore. Ya kalau disebut salah satu dari dua berarti antara zuhur atau asar. Nah, menyangkut sholat yang dimaksud ini dikomentari oleh perawi hadis yang lain. Qala, berkata siapa? Ibnu Sirina. Ya Allah ya Karim, Ibnu Sirin nama orang nih Pak. Ibnu Sirin itu perawi hadis juga, tapi dari kalangan tabi'in. Seperti itu. Wasammaha, dan hati-hati nih mana wasammaha ini, saya menemukan makna yang berbeda ini. Wasammaha, ya Allah ya Karim, ayyanaha, mananya sammaha tadi itu, dan menentukan siapa. Wasammaha ayyanaha, mananya mentakyin atau menentukan akan ihda salatayil isya'i, siapa? Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Sebetulnya kata Ibnu Sirin ya, perawi hadis dari jalur Abu Hurairah tadi, Abu Hurairah itu pernah menyebut salat yang dimaksud itu zuhur, maka dikatakan wasammaha. Wasammaha berarti apa? Ayyanaha, begitu. Nah, cuman begini, Ibnu Sirin itu lupa apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu zuhur apa asar, maka dikatakan walakin nasitu, akan tetapi lupa aku yang dimaksud adalah Ibnu Sirin, ana yo aku. Akhirnya ya karena Ibnu Sirin perawi hadis ini lupa, Abu Hurairah itu ya ngomongnya itu apa. Jadi hadis itu bisa sampai ke Imam Bukhari itu dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Pak.
Kemudian sampai kepada muridnya sahabat namanya tabi'in. Lah tabi'in ini itu diantaranya hadis ini adalah Ibnu Sirin. Terus sampai kepada Imam Bukhari. Lah Imam Bukhari merawikan hadis ini dengan detailnya sampai dikatakan ada jalur hadis sahih yang rijalul hadisnya itu adalah Ibnu Sirin. Lah Ibnu Sirin ketika meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah itu mentakyin salah satu di antara dua sholat yang dimaksud itu antara zuhur dan asar, cuman Ibnu Sirinnya lupa gitu. Sehingga Imam Bukhari tidak berani menyebut apa itu sholat zuhur atau sholat. Nah, bagaimana kita sebagai ahli hadis? Bapak ahli hadis bukan itu? Hah? Bukan? Nah, kalau merasa ahli hadis itu sebetulnya jadi gini ya, jadi nggak boleh kita ngaku ahli hadis kalau baca matanya aja masih bingung kita. Jadi saya coba lacak ini keberadaan hadis tapi perawi yang ternyata ada riwayat lain. Jabir meriwayatkan bahwa yang dimaksud oleh Imam Abu Hurairah adalah salat zuhur. Sehingga dalam riwayat yang populer peristiwa ini terjadi pada waktu sholat zuhur. Jadi sepakat kita. Nah, ini kira-kira pentingnya kita memahami hadis ya. Dari beberapa pembanding, mereka agak ada pembandingnya. Ini sholat apa sih Nabi ini, zuhur apa asar kan gitu dan ternyata apa jalur hadis itu tidak menyebut. Wah, ya kalau cara kita mau nyalin Ibu Sirin dong, udah dikasih tahu sama Abu Hurairah lupa. Ya mungkin Ibu Sirin apa banyak pikirannya apa kita nggak tahu. Itu yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Qala, kita lanjut ke matan hadis. Ada peristiwa apa dalam hadis yang panjang ini terkait Nabi pernah ngimamin sholat bareng-bareng dengan kami? Katakan sudah ketemu sekarang jawabannya sholat zuhur. Nah, dikatakan qala, berkata siapa? Ya Allah ya Karim, Abu Hurairah fasalla, kemudian sholat siapa Nabi bina bareng dengan kami rakaataini. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Tapi Nabi sholatnya 2 rakaat. Berarti apa? Hah? Bu? Jangan bilang di kosor ini, sholatnya di rumah. Dia masih di kampung. Berarti sholatnya apa? Hah? Nabi lupa. Loh, itu masalahnya. Jadi kejadian Nabi itu lupa. Pikirannya itu apa? Sudah 4 rakaat, ternyata baru apa? 2 rakaat. Lah itu dikatakan qala fasalla bina rak'ataini. Nah, baru 2 rakaat sholat zuhur, summa sallama, kemudian Nabi apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang menarik, begitu Nabi selesai sholat 2 rakaat, Nabi langsung diri. Faqama, kemudian berdiri siapa Nabi? Ila khosyabata. Ya, berdirinya ke arah khosyabah. Khosyabah itu maknanya kayu ma'rudatin. Khosyabatin mestinya ini ya Pak. Situ khosyabatin ya. Karena nggak cocok dibaca khosyabata itu. Ila khosyabatin, ke arah kayu ma'rudatin yang melintang, bukan berdiri, melintang. Ya kira-kira diinjeklah sama Nabi fil masjid, yang ada di masjid. Tidak ada penjelasan ini kayu apa. Pokoknya Nabi langsung diri di atas kayu. Fattaka'a, kemudian apa? Bergoyang siapa Nabi alaiha, di atasnya khosyabah tadi, ka'annahu, seolah-olah Nabi yaitu ghadbanun, marah siapa Nabi. Nih Masya Allah, susah banget ini kalau hanya ngandelin matan hadis. Jadi saya cek ya di dalam kitab syarah. Yang pertama jelas lupanya Nabi itu bukan karena lupa seperti kita itu, tapi ada sesuatu yang memberatkan yang Nabi rasakan atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu merasakan sesuatu yang berat sehingga dipikirin sama Nabi, yang Nabi itu kalau misalnya tidak bisa jalanin atau umatnya tidak sanggup jalanin itu, alangkah kecewanya Nabi. Nah itu sampai ke bawah dalam sholatnya Nabi. Maka ketika Nabi sholat yang mestinya 4 rakaat jadi 2 rakaat, Nabi salam. Begitu Nabi langsung salam terus berdiri, kelihatan bagaimana wajah Nabi itu seperti orang marah.
seperti ada orang kecewanya. Kita lanjut. Ka'annahu ghadbanun, yang gestur tubuhnya kalau bahasa orang sekarang itu, wa wada'a, kemudian meletakkan siapa Nabi yadahu, akan tangannya Nabi al-yumna, yang sebelah kanan, alal yusra, jadi tangannya begitu. Nabi seperti memikirkan sesuatu yang berat. Wasyakka, saya nggak enak. Wasabbaka, mestinya begitu ya. Wasabbaka itu kalau orang Jawa, tahu Jawa sebelah mana? Ngapurenceng, tahu Bapak Ngapurenceng nggak? Nggak tahu ini orang Jawanya sendiri. Apa itu? Menggenggam. Jadi ada tangan itu begini namanya. Ini namanya tasbik. Tasbik itu kalau saya ngaji di Jawa itu namanya ngapurenceng. Apaan itu Ustaz? Ya memang begitu namanya. Kalau di Indonesia jadi apa kalau begini? Susah kita nyari itu. Kalau genggam gini, ini ngepal. Kalau ini apa namanya? Mencengkram. Itu kayak susah ya bahasa dari sini. Memautkan jari ini. Memautkan jari. Terserah pakai bahasa apa. Yang penting maksudnya itu. Tapi kalau bahasa Jawa yang saya temu namanya ngapurenceng. Ngapurenceng ya. Paling enggak begini, Bapak nggak tahu namanya, tapi Bapak paham maksudnya itu. Di tasbih gitu. Jadi Nabi begitu tuh sambil nahan sesuatu yang tidak enak. Baina asabihi, di antara jari-jari Nabi begitu. Ya, kalau ini takhlil namanya. Ini takhlil itu ya menyelang-nyelangi jari, itu namanya takhlil. Kalau ini tasbik. Di bab fikih pasti ada bab wudu. Jadi sunnahnya kita takhlil. Takhlil itu menyelang-nyelangi, itu ada rambut. Itu menyelang-nyelangi. Kalau ada rambutnya, kalau kagak jangan. Kemudian jenggot, itu namanya takhlil. Tasbih itu berarti perbuatan setan. Oh begitu? Ini nggak ada ya. Enggak, ini mah tasbihnya begini Nabi. Tapi perbuatan setan kurang cocok. Tasbih itu menggenggam dengan erat kedua tangan, kira-kira begitu. Jadi kalau di Indonesia ini agak panjang memang gitu. Udah begitulah kira-kira lewat. Wa wada'a khaddahu, wa wada'a, dan meletakkan Nabi khaddahu, akan apa? Pipinya Nabi al-aymana, yang sebelah kanan, ala zahri kaffihi, atas punggung telapak tangannya Nabi al-yusra, kira-kira begitu. Gimana itu ya? Ayman ala itu. Gimana ini yusra? Ini kalau di nabinya kita suruh contohin Nabi, bagaimana sih ini hadis? Nabinya udah kagak ada, bagaimana? Udah lewat. Tapi intinya bukan bagaimana Nabi bersikap. Di dalam hadis ini bagaimana yang akhirnya salah satu hikmahnya itu li ajli tasyri', karena memang ada tujuan syariat agama. Dan nanti kalau kita ngalamin seperti Nabi, solusinya seperti itu. Bapak pernah nggak sholat belum waktunya salam udah salam duluan, pernah nggak? Nah itulah langsung pernah gitu. Nah, terus gimana belum waktunya salam tiba-tiba salam, solusinya bagaimana? Nah, ikuti apa yang dialami oleh Nabi. Kalau itu maksudnya berarti tujuan lupanya Nabi li ajli tasyri', karena untuk tujuan apa? Ajaran agama, supaya nanti umatnya kalau mengalami hal yang sama, solusinya sudah ada. Itu paling tidak yang populer ketika ada kejadian-kejadian menyangkut Nabi lupa. Karena kan lupanya Nabi ini kan sesuatu yang tidak bagus ya. Nabi kok lupa, ini kurang bagus. Nah, maka itu saya perlu apa? Tahammulkan hadis ini. Sengaja itu dibikin lupa oleh Allah supaya nanti apa? Kalau ada umat kok mengalami hal yang sama seperti Nabi, solusinya seperti itu. Maka tulislah di situ salah satu tujuan lupanya Nabi atau Allah melupakannya Nabi itu li ajli tasyri'i, karena tujuan apa?
ajaran agama. Lanjut. Ketika ini sama berarti ya di Gandaria ada Nabi 2 rakaat langsung salam, bukan lanjut ke rakaat ketiga. Wa kharajat, dan keluar siapa? As-sar'anu, begitu Pak tulisannya, betul? Orang-orang yang tergesa-gesa min abwabil masjid, dari pintu masjid langsung kabur itu. Lah keluar, kira-kira kalau kayak kita ini, tadi itu imam kok begitu modelnya, lah kira-kira itu ngobrolin itu. Jadi ada orang sholat jamaah bareng sama Nabi, ketika Nabi baru 2 rakaat langsung salam, ada orang yang langsung apa? Sar'an, tergesa-gesa keluar masjid. Faqalu, maka saling bertanya mereka, siapa? Ya, al-jama'atul hadirun istilahnya. Al-jama'atul hadirun, orang-orang yang hadir berjamaah bareng Nabi. Aku siratis salatu, aku sirat, apakah dikosor apa as-salatu, salat? Tadi Nabi sholat 4 rakaat jadi 2, apakah tadi dikosor? Itu pertanyaannya siapa? Sahabat-sahabat yang pada ikut sholat jamaah, termasuk yang tadi keluar bulu. Padahal pada saat kejadian Nabi lupa itu ada makmum-makmum hebat. Siapa? Wa fil qaumi, hal keadaannya itu di tengah-tengah kaum atau jamaah sholat tadi Abu Bakrin, adapun sahabat Abu Bakar, wa Umaru, dan sahabat Umar Ibnul Khattab. Hanya memang kedua sahabat besarnya Nabi ini nggak berani negur Nabi atas apa yang dialami oleh Nabi. Yang dikatakan faba, apa Pak bacanya Pak? Fahabahu, maka takut siapa Abu Bakar dan Umar tadi akan Nabi, ayyukan limahu, akan bahwa menegur atau mengajak bicara siapa Umar dan Abu Bakar akan Nabi. Nggak enak nggak enak. Jadi Abu Bakar dan Umar tahu persis, apalagi melihat Nabi kayak kurang enak itu wajahnya. Jadi ketika Nabi sholat yang mestinya 4 jadi 2 rakaat tuh didiemin sama apa? Sama Abu Bakar sama Umar. Nah, di tengah kegalauan sahabat saat itu nongol ada orang ya. Zaman Nabi itu ada orang, mudah-mudahan di sini nggak ada ya Pak, yang postur tubuhnya itu agak tidak mu'tadilil khilqah. Kalau kita ngaji apa itu ya, kita fikih. Pak, Bapak ini coba cek dah Pak, tubuh Bapak itu kan ada tangannya kiri kanan ya. Menurut Bapak itu tangan Bapak pas gak ukurannya Pak dengan tubuh Bapak? Pas ya? Berarti kedua tangan Bapak namanya normal. Normal itu bahasa fikihnya mu'tadilil khilqah. Tapi di zaman Nabi ada orang struktur tangannya itu lebih panjang. Ada nggak orang sekarang itu? Ini memang panjang, bukan panjang tangan yang maknanya kinayah itu apa? Tukang nyolong, bukan. Memang tangannya nggak mu'tadilil khilqah. Apa itu? Ya rada ngamplek gitu aja kira-kira. Tapi justru dia yang berani nanya kepada Nabi. Lah itu yang dalam hadis kita kenal sebagai Dzul Yadani. Kita lanjut hadisnya. Wa fil qaumi, dan yaitu di tengah-tengah kaum yang sholat, rajulun, adapun orang laki-laki, fi yadaihi, yang yaitu pada kedua tangannya, tulun, adapun apa? Ukuran yang panjang. Jadi tangannya panjang. Yuqalu, yang dikatakan lahu baginya, rajulun, apa? Dzul yadaini, disebutnya Dzul yadaini. Ingat Pak, Dzul yadaini ini itu bukan nama aslinya. Jadi kalau ada orang kok matanya picek itu kita panggilnya apa? Pecek. Padahal namanya Dolah, Mbah Dolah, tapi karena matanya pecek kita panggil apa? Picek. Apa namanya itu? Laqab. Jadi Dzul Yadaini itu adalah laqab dari nama orang. Siapa nama aslinya itu? Dzul Yadaini itu ismuhu Al-Kharbaq. Jadi nama aslinya siapa? Al-Kharbaq. Nggak populer namanya ya, Al-Kharbaq atau Al-Khirbaq. Dah, kita lanjut. Tapi justru ini orang yang modelnya nggak umum, itu malah berani negor Nabi.
Qala berkata Dzuliyadaini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita am kusiratis shalah. Ini populer banget hadis ini, Pak. Ngapunten Nabi, tadi itu panjenengan supe nopo salatnya dikosor gitu, cara orang Jawa Tengah itu. Mohon maaf itu tadi ngomong-ngomong tadi salatnya lupa apa memang dikosor gitu ya. Kata siapa itu? Kata si Khorbak atau Dzuliyadaini. Yang lain gak ada yang berani, cuman ngomong di belakang aja ngerudel. Umar, Abu Bakar yo takut karena Nabi posisinya wajahnya kayak tadi yang digambarkan. Kira-kira misalnya saya lagi ngaji begini, Pak, ini saya lagi ngaji begini ya, tiba-tiba saya kepikiran sesuatu yang berat, terus saya memerah muka saya, terus tiba-tiba udah waktunya isya, berani nggak Bapak negur saya? Mata saya melotot merah. Hah? Ya agak sungkan juga ya, takutnya kalau usah ditegur dia ngamuk, kebayang begitu. Atau kita anak ya punya orang tua kita mukanya lagi nggak enak, kita anak berani nggak minta duit dong? Nggak berani. Minta duit sama baba, ya orang Betawi itu nungguin kalau baba udah lagi duduk di depan teras, kakinya diangkat sambil ngerokok, puas, itu minta duit enak gitu. Si baba itu kalau sudah duduk di depan teras, kakinya diangkat, apalagi sambil babanya itu ngerokok ya senyum-senyum, itu minta duit enak gitu. Tapi kalau babanya lagi bengong, mukanya rada apa, jangan coba-coba, itu nggak dilempari sendal udah alhamdulillah itu. Tapi Dzuliyadaini ini berani. Rasul itu ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, anasita, ngomong-ngomong apakah panjenengan lupa, am kusirat, atau jangan-jangan dikosor apa sholatu sholat? Qala, Nabi langsung jawab, qala, menjawab, lam ansa, saya enggak lupa. Nah lu coba dah, berani. Nabi lo ditanya sama Dzuliyadaini, tadi lupa ya, siapa yang saya nggak lupa? Coba dulu sih. Padahal Nabi lu lain. Kalau menjawab siapa Nabi, lam ansa, atau jangan-jangan dikosor, la walam taksur, dan tidak dikosor sholat. Tapi ya kelihatannya sahabat yang lain lagi diem, biasa tuh. Kalau yang modelnya kurang berani ngomong ya di belakang pada diem, main jorok-jorokan, lu sono maju. Biasanya begitu tuh wataknya. Rupanya Nabi ngeliat situasi nggak enak begitu, nanya, minta pendapat kepada banyak orang, termasuk di dalamnya Abu Bakar dan Umar. Apa kata Nabi? Faqala akama yaqulu Dzuliyadaini, akama yaqulu Dzuliyadaini, akama yaqulu, apakah yang dikatakan siapa Dzuliyadaini yaitu hakun, sesuatu yang benar? Apakah yang ditanyakan Dzuliyadaini itu benar, bahwa saya lupa atau mengkosor salat? Baru yang di belakang qalu nggih. Jadi di belakang itu sambil ngomong, iya Nabi gitu. Qalu menjawab serentak semua orang di situ, na'am. Apa na'am? Yang enggak itu. Kalau saya jadi Nabi, diem aja sih lu pada. Yang berarti di dalam hadis ini yang berjasa siapa? Tadi yang tangannya nampel itu namanya Khirbak. Masya Allah. Nah, disinilah lahir hukum. Kalau bapak lupa, solusinya bagaimana? Kemudian tanpa babi bu, langsung fataqaddama, kemudian maju siapa Rasul, wasalla, dan salat siapa Rasul, ma akan perkara taroka yang meninggalkan Rasul akan ma. Berarti Nabi punya utang berapa rakaat lagi? Ya, berarti ya Nabi tinggal sempurnakan. Ya, berarti bapak kalau besok kurang 2 atau kurang 1, langsung saja Allahu Akbar. Udah, jangan dari awal lagi ya. Coba bapak perhatikan, antara jarak Nabi lupa dengan balik lagi itu diselang-selangi oleh apa? Obrolan, ya kan? Nabi ngobrol sama Dzuliyadaini, kemudian Nabi bertanya kepada siapa? Banyak sahabat. Artinya masih tetap boleh melanjutkan sisa 2 rakaat walaupun sudah ngobrol. Kenapa? Obrolannya masih seputar itu.
Kecuali udah ngobrolin yang lain, lu kemarin dapat bungkusan, nah itu udah batal itu. Kalau udah ngomongin yang bukan itu udah batal itu. Saya kira gitu ya, itu bisa dipahami sebagai hukum pertama. Kalau bapak ditegur orang, Pak, bapak tadi kurang 1 rakaat. Coba perhatikan, bapak dari mulai tadi lupa sampai keluar ke situ udah ngomong apa? Kalau sudah diselang-selangi oleh ngomongan dunia, ya udah midi lagi, start lagi dari apa? Rakaat pertama. Tapi kalau belum diselang-selangi oleh omongan yang tidak ada urusan dengan sholat, maka tinggal nyambung lagi dengan rakaat yang ditinggalkan. Itu yang bisa kita ambil dari kejadian Nabi. Kemudian bagaimana solusi terakhirnya? Yang lahirlah dari hadis ini sujud sahwi. Jadi hadisnya sujud sahwi ya ini. Hanya memang di ujung hadis terjadi perdebatan yang oleh Imam Malik, sujud sahwi bapak sekali apa 2 kali? Oh berarti nggak pernah lupa nih. Apa nggak pernah sujud sahwi? Lupa tapi gak sujud sahwi. Dari hadis ini terjadi perselisihan di antara ulama mazhab. Ulama sekelas Imam Malik mengatakan sujud sahwi itu cuma sekali. Lah ini pedomannya hadis ini. Tapi oleh Imam Syafi'i, enggak. Itu Nabi ngerjainnya 2 kali. Ayo kita deteksi. Yang benar di sini Nabi sekali apa 2 kali. Sebab sekelas Imam Malik sama Imam Syafi'i saja di dapur. Apalagi kelas kita yang lebih alim lagi. Imam Malik ya, sujud sahwi cuma sekali. Imam Syafi'i 2 kali. Kita bapak kalau Syafi'i ya 2 kali udah repot amat dulu. Oh selama ini saya Syafi'i dong Ustaz, kenapa? Saya kalau lupa sujud sahwi 2 kali dan tinggal ngikutin aja. Dan pakai dibahas Syafi'i ada Malikius sudah kejauhan itu udah. Nah, apa ini? Wasallama tarak thumma sallama. Yang kedua, kasus kedua. Coba perhatikan, Nabi sujud sahwinya masih di dalam sholat apa di luar sholat? Kalau melihat hadis ini di luar sholat, maka lahirlah hukum kedua. Sebetulnya sujud sahwi itu masih disunahkan walaupun kita sudah salah. Tapi Imam Syafi'i tetap nggak mau pakai hadis ini sebagai aturan sujud sahwi. Maka Imam Syafi'i ya kalau namanya sujud sahwi ya tetap masih di dalam sholat qabla salam. Tapi hadis ini ba'da salam. Nah, untuk bisa meyakini bahwa sujud sahwi qabla salam, jangan pakai hadis ini. Ada hadis lagi yang tapi hadis ini untuk apa? Menguatkan kalau seandainya kita lupa sujud sahwi masih tetap boleh sujud sahwi walaupun sudah apa? Ba'da salam. Paham itu Pak? Banyak kita dapat ilmunya nih. Ya bolehlah sekali-kali kita belajar lupa. Meraktekin ilmu kan harus lupa dulu. Hah? Lupa pakai belajar ya? Hah? Tapi biasanya ya sama, kunut juga sama itu. Kan ada 7 penyebab orang harus sujud sahwi. Berarti Bapak ngomong kunut 1 tadi ya. Baru 2 masih kurang 5, apalagi ya istilah itu. Ada 7, kurang rokaat. Kurang rokaat. Awal lupa. Wah nanti lah itu bab fikih ini udah mau waktunya tuh lewat. Hadisnya belum kelar lagi. Ini belum kelar nih. Summa sallama, perhatikan. Nabi kemudian apa? Salam. Summa kabbara. Nah, ingat, kabbara yang berikutnya Nabi bukan takbir mau sholat, tapi kabbaranya lis sujud. Summa kabbara kemudian bertakbir Nabi wah sajadah. Berarti sujudnya Nabi di mana? Ba'da salam. Mana coba? Wah sajadah sujud Nabi misla sujudihi yang. Nah, ini juga hukum ketiga. Pertanyaannya begini, Ustadz, sujud sahwi sama sujud yang biasa itu lamaan mana? Berapa kali sujud terakhir itu baca tasbihnya berapa kali? 3 kali. Subhana rabbiyal a'la. Lah sujud sahwi? Ini hadisnya. Mislah sujudihi, seumpama atau mirip sujudnya Nabi. Berarti apa? Subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la. 3 kali sama dengan waktu sujud biasa. Au atwala
atau lebih panjang. Berarti baca subhanaman la yanamu wa la saja ditambahin gitu. Ya. Ibaratnya kalau kita salah sama orang kan minta maaf, istighfarnya biar banyak gitu. Summa rafa, kemudian Nabi mengangkatkan ra'sahu akan kepalanya, wa kabbara, di sini jelas Nabi sujud sahwi 2 kali. Hah? Betul ya? Halo Pak, yang megang kitab. Summa rafa, kemudian mengangkat ia Nabi ra'sahu, berarti bangun dari mana? Dari sujud kan? Terus setelah itu apa? Wa kabbara, takbir Nabi yang kedua. Summa apa? Kabbaro, kemudian takbir lagi siapa Nabi, wasajada, dan sujud ya Nabi, mislah sujudi, seperti sujud yang pertama tadi, au atwala, atau lebih lama ia sujud. Summa rafa'a, baru kemudian mengangkat siapa Nabi, ra'sahu, akan kepalanya Nabi, wa kabbaro, dan bertakbir ia Nabi, Allahu Akbar. Sampai situ hadisnya putus. Waduh, repot ini. Sekarang saya tanya sama Bapak, kalau Bapak misalnya sujud sahwinya setelah salam, ba'da salam tadi, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi, nanti setelah sujud sahwi salam lagi nggak? Gitu kan? Oke, kita lupa apa misalnya kasusnya ini, kunut lah, lupa kunut ya. Kan mestinya kalau sahwi, sujud sahwinya sebelum apa? Salam. Sebelum salam kita sujud sahwi kan 2 kali kan, sepakat ya? Oke. Ternyata lupa lagi. Udah kunut lupa, sujud sahwi kok. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. Tadi lupa sujud sahwi kan gitu dah. Berarti kan kita masih disunahkan sujud sahwi lagi. Oke, kita sujud sahwi persis seperti Nabi. Sekali, 2 kali. Setelah itu salam lagi nggak? Nah, ini yang diperdebatkan oleh Ibnu Sirin ini. Dan Ibnu Sirin ini, aduh, saya pengen kenal ini orang. Oh, hafalannya kurang bagus ini. Lupa mulu Ibnu Sirin. Pas banget Ibnu Sirin lupa mulu ngomongin sujud sahwi, sujud lupa, esman. Jadi tepak banget itu. Pak Bapak itu kalau ngaji hadis harus begitu Pak, harus menjiwai supaya terasa betul kita ada di dalam peristiwa itu. Saya tadi mutolaah baca asal itu merasa, ya Allah, seandainya saya ada di zaman Nabi, bagaimana saya ya? Ya Allah, ternyata istilah ada orang ribut dalam bab sholat itu bukan zaman kita dong, zaman Nabi udah ada. Cuman kalau ada Nabi selesai, tuntas. Nah, kalau di masjid ini ada keributan mengenai sholat, puasa, zakat, haji, lihat ada ustadznya nggak? Maka boleh Bapak tulis, perdebatan di kalangan orang awam itu akan lama. Paham gak? Orang awam itu kalau saling debat itu lama banget kelarnya. Tapi kalau ada yang muncul, yang ahli, yang pinter, menit itu juga tuntas. Apa pesannya? Kalau ada persoalan yang kita sama-sama nggak ngerti, jangan dibahas bareng-bareng, bisa pada tonjok-tonjokan nanti. Kalau ada persoalan yang kita nggak paham, tanya yang apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum apa? Itu perintah agamanya begitu. Ini main mutusin dewek. Ah, so tahu lu, kata temannya begitu. Lu yang so tahu, berantem. Itu kalau perdebatan di kalangan orang-orang awam. Hah? Nah, saya kira itu pesannya jelas. Farubbama sa'aluhu, maka benar-benar bertanya mereka, apa itu ya, ulama lah, kepada Ibnu Sirin. Summa sallama, kemudian salam siapa Nabi, ternyata Nabi salam lagi. Setelah apa? Fayaqul, maka berkata Ibnu Sirin, apa Pak bacanya Pak? Nubitu, begini, saya sebetulnya dapat hadis ini tidak langsung dari Abu Hurairah, saya dapat dari guru saya. Ini kata Ibnu, nubitu, dikhabarkan aku, anna Imrana, akan bahwasanya sahabat Imran bin Husain, qala, berkata ya Ibnu Husain, summa sallama, kemudian uluk salam. Berarti begini, hadis ini
lengkapnya Nabi habis sujud sahwi salam lagi bilangan ada. Jadi walaupun sujud sahwinya sudah di luar salam, nanti kalau selesai sujud sahwi tetap salam lagi. Woi, luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak ada AC udah keringetan saya nih. Untungnya ada AC ya. Seperti sujud tilawah di luar sholat. Iya sama. Ada pertanyaan? Silakan. Yang itu yang sholat Sunnah, iya. itu kan kita masuk masjid, apakah kita lihatnya dua sholat tahiyatul masjid dengan sholat Udah gabung aja biar pahalanya double ya. Jadi tahiyat masjid sunnatul qudum udah gitu sama ya. Insyaallah malaikat ya nyatatnya nggak keliru. Tapi pahalanya ya jangan minta banyak, orang paket hemat aja. Allah